Bang, terima kasih hadir kembali di podcast Asik. Bang, ini Bang, kami mau menanyakan sekaligus tanggapan Abang sebagai tokoh masyarakat, pejabat politik terkait dengan putusan MK, Bang. Di mana MK, putusan terakhir ini, nomor 135 ini memisahkan antara pemilu pusat dengan pemilu daerah. Sebelumnya kan digabung, itu ada 5 kotak. Ini kan dipisahkan. Nah, ini saya mau mendengar pendapat Abang terkait putusan tersebut. Gimana, Bang? Ya, pertama yang jelas saya merasa cukup terkejut sebenarnya dengan putusan MK ini. Karena menurut pendapat saya, MK terlalu jauh masuk kepada soal-soal teknis. Kalau persoalan waktu penyelenggaraan segala macam itu kan soal teknis sebenarnya. Yang domainnya ada di DPR dan KPU. Tapi ya apapun itu, hari ini MK adalah lembaga pembuat keputusan yang mestinya, kalau pemahaman saya adalah mengadili perselisihan terkait hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang konstitusi, berkonstitusi kan gitu. Tapi kenyataannya hari ini kan berada di wilayah itulah keputusan MK, ya kan? Ini juga implikasi daripada gugatan daripada Perludem kan, Yayasan Perludem, yang sejauh ini mungkin dipandang cukup concern terhadap persoalan-persoalan pemilu. Dan kita cukup baca sebenarnya apa yang menjadi putusan dari MK itu terkait dengan kekhawatiran bahwa parpol tidak akan maksimal mampu menyediakan calon yang berkualitas akibat pemilu yang seperti dulu kan, serentak seperti itu kan, 5 item sekaligus. Parpol punya 3 item paling tidak, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, presiden juga 4 Jadi barangkali dari kerja serentak politik itu MK menilai partai politik tidak maksimal. Tetapi sejauh ini sesungguhnya kerja-kerja politik itu kan kerja-kerja kolektif ya. Artinya partai politik itu adalah partai yang melembaga dari pusat sampai ke daerah. Punya bagan kerja yang terukur masing-masing dari struktur yang ada di semua tingkatan kan. Jadi yang disebut partai politik yang kerja kan tidak hanya DPP, tidak hanya DPD provinsi, tidak hanya DPD kabupaten. Ini menyeluruh sampai ke tingkat kecamatan, terutama partai Golkar yang saya ketahui ya, karena saya di partai Golkar. Jadi asumsi bahwa partai tidak akan mampu menyediakan kader yang cukup atau kualifikasi, menyediakan kader dengan kualifikasi yang cukup, menurut saya itu kurang pas juga sebenarnya. Tetapi apapun, sekali lagi itu sudah diputuskan oleh MK dan menjadi sebuah amar tentunya. Jadi apapun ya itu kita jalankan. Dari putusan MK itu saya baca memang terkesan partai politik ini keteteran ya Bang, menyediakan calon-calon legislatif di daerah, dan juga terkesan pragmatisme dan terlalu membuka diri sehingga mudah dikendalikan pemilik modal atau popularitas yang dikejar, karena untuk jenjang daripada anggota itu kalah dibanding dengan orang populer untuk masuk menjadi legislatif dicalonkan. Sepertinya saya menangkap begitu Bang di putusan tersebut. Gimana itu Bang? Apakah itu benar menurut Abang? Apakah realitas saat ini memang harus seperti itu? Gimana Bang? Menurut saya tidak juga sepenuhnya benar seperti itu. Partai politik selama ini selalu menunjukkan kesiapannya kan, pada saat pemilu calegnya ada. Nah, persoalan bahwa lalu caleg yang direkrut itu dianggap kurang kompeten, tidak memenuhi kompetensi, ya kan? Itu mungkin hal yang berbeda kan. Itu justru bukan berasal daripada
partai-partai politik besar ya saya kira. Iya. Tapi justru partai-partai politik yang baru lahir sebenarnya. Nah, partai-partai politik yang baru lahir dengan mesin politik yang belum siap sepenuhnya. Nah, otomatis mereka banyak merekrut figur-figur publik yang dianggap mampu menyerap suara, mengarungi pemilu itu dengan kekuatan finansial maupun kekuatan ketokohan-ketokohan yang lain. Nah, partai-partai politik besar itu cenderung sudah punya kader sebenarnya yang cukup qualified untuk ikut pemilu kan. Tidak masalah dengan Golkar, tidak masalah dengan PDIP, tidak masalah dengan partai-partai yang established. Tidak masalah itu. Nah, yang menjadi masalah biasanya pada klausul pemenuhan 30% perempuan. Itu memang agak merepotkan. Karena wajib 30% itulah. Padahal kader-kader perempuan yang mampu mengarungi 30% itu kan bisa dihitung jari juga. Itu biasanya masalahnya di situ. Nah, yang saya maksud, vonis MK yang menyatakan partai politik tidak siap, yang kami rasakan tidak sepenuhnya benar. Kami siap-siap saja kan begitu. Bahkan selama ini kompetisi untuk menjadi calon anggota legislatif di internal parpol itu masih lumayan tinggi ya. Bahwa lalu ketika bertarung, ya kan, kualifikasi yang mereka tunjukkan belum tentu sesuai, itu hal yang berbeda. Terutama apabila berkacanya mengenai hasil. Kenapa? Ya kita tahu sendiri pragmatisme pemilu. Ya kan, di mana yang berlaku itu kan hukum rimba itu. Yang kuat uangnya, itulah yang akan menjadi pemenang. Itu dinamika hari ini. Makanya itu hal yang berbeda dengan apa yang diputuskan MK itu. Sama sekali berbeda. Ini persoalannya pada tegaknya aturan pada saat pemilu itu, bukan kepada persiapan partai politik, kan kayak gitu. Partai politik sangat siap menurut saya. Terutama partai-partai politik yang sudah mapan, yang sudah established. Makanya itu semangatnya dulu kan penyederhanaan partai. Itu tujuannya sebenarnya untuk menuju partai politik yang siap dan mampu menyediakan calon-calon yang berkualitas, kan seperti itu. Tapi kan ini tidak berjalan mulus, kan seperti itu ya, dah. Parliamentary threshold, apalagi banyak hal lagi yang itu memang digugat gitu loh, yang banyak yang tidak setuju. Karena memang Indonesia itu ya begitulah. Putusan MK tersebut terkesan bahwasanya pemilu tahun kemarin itu sukses, tapi demokrasinya yang tertinggal. Terkesan begitu, karena ada pragmatisme dan ada politik uang. Makanya saya bilang pragmatisme politik yang menjadi persoalan besar demokrasi kita bukan sama sekali terletak pada kesiapan partai politik, tapi karena memang dinamika politik pada waktu itu. Kondisikan karena dinamika politik pada waktu itu gitu. Bukan terletak kepada kesiapan partai politiknya. Kan kayak gitu. Dan mohon maaf Bang ya, ketika saya membaca putusan itu terkesan lagi nih Bang, partai politik ini tidak siap. Jadi ketika keteteran satu kan, dianggap orang mencari orang yang populer, tidak dari kader. Jadi saya pembaca ini Bang menyimak, terkesan partai politik ini tidak kompatibel terhadap organisasi kelembagaan ketika minta diundur 2 tahun. Kalau itu yang menjadi persoalan MK, artinya kan terletak kepada item lain terkait dengan syarat calon yang diajukan oleh partai politik. Itu sekali lagi hal teknis. Silakan aja dibuat di undang-undang pemilu itu mengenai persyaratan calon. Misal calon anggota legislatif harus berasal dari kader partai politik yang telah menjadi pengurus selama 5 tahun misalnya. Secara internal Golkar melakukan itu, tapi partai yang lain
Iya, Kan belum tentu. Bisa artis, Iya juga. bisa yang lain. Kan gitu. Iya. Makanya persoalannya tidak linear antara keputusan MK itu dengan apa namanya tuduhan yang Oh iya. mereka sampaikan. Yang indikasi yang mereka sampaikan Iya. terkait kesiapan partai politik. Makanya vonis MK terhadap partai politik menurut saya tidak betul. Kan pemilu itu diikuti oleh yang baru maupun yang lama. Iya, seharusnya sama-sama siap. Ya makanya yang diatur tuh bukan itu. Iya. Yang diatur bukan soal pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Yang diatur mestinya pada prosesi syarat calon. Kan gitu. Iya. Kalau syarat calon yang diatur, misal apa namanya calon harus seperti yang sebut tadi, ada anggota partai politik dibuktikan oleh keaktifan yang betul-betul sudah terverifikasi. Tidak boleh misalnya artis ujuk-ujuk jadi calon partai tertentu misalnya, atau migrasi antara satu kader partai ke partai lain. Tiba-tiba hari ini dia partainya Nasdem, suatu saat 1-2 bulan lagi tiba-tiba PDIP kan gitu. Nah itu tidak ada aturan mengenai itu, sehingga memang pragmatisme kader-kader partai yang menjadi politik itu yang memang hari ini yang menjadi masalah. Fenomenanya kan begitu. Semua orang warga negara Indonesia ini dengan kalau mereka mampu secara finansial apalagi ya kan, tiba-tiba kan menjadi calon. Indonesia ini kan sebenarnya primadonanya kan politik, pantang terkenal sedikit, masuk kan langsung jadi kontestan partai politik itu. Benar. Walaupun mereka tidak terdidik secara politik ya kan, tapi ya begitulah adanya. Lihat saja lah. Benar. Realitanya begitu. Dosen misalnya kan, punya nama sedikit, udah calon gubernur atau calon bupati itu, ya kan? Birokrat kita. Ini ke otokritik saja. Di luar konteks tapi kan ini. Coba lihat saja, birokrat kita kan gemar memasang foto-foto di ruang publik kan, poster gitu. Maksudnya apa? Mereka itu kan pejabat yang ditunjuk, bukan pejabat yang dipilih kan. Tapi kan hobi tuh nempel nampang di jalan-jalan gitu. Mohon maaf ya, siapa saja lah. Artinya apa? Mereka sebenarnya mulai menjajakan diri sebagai figur politik. Nah, makanya politik itu memang ya begitu, yang perlu dibatasi itu, yang perlu diatur tuh itu. Syarat orang untuk maju menjadi kontestan politik, termasuk menjadi anggota DPRD, menjadi bupati atau kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi presiden. Di situ yang harus diatur. Kalau memang tujuan dari MK itu adalah memperkuat partai politik, itu yang mestinya diatur. Bukan di tahapan yang terpisah antara daerah dengan pusat. Nah itu sebenarnya salah alamat. Walaupun ya sekarang ini keputusan sudah mereka putuskan final dan ya kan, dan putusan kan bersifat binding. Binding artinya final. Kan? Ya mau kan kita laksanakan. Artinya situasi politik kita ini kan berubah. Ya kan begitu. Ke depan secara teknis ada beberapa akibat. Pertama, kalau skemanya pemilu nasional 2029, terus pemilu daerah itu serentak ya antara DPRD kabupaten dan provinsi dengan pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati, artinya dan itu 2 tahun sampai maksimal 2,5 tahun. Artinya ada kekosongan tuh. Jeda antara setelah 2029 di DPRD kabupaten dan provinsi. DPRD kabupaten, kota dan provinsi. Nah, ini apa yang akan dilakukan kalau berdasarkan putusan MK itu lagi diserahkan kepada DPR, revisi undang-undang pemilu terkait dengan masa transisi.
dan rekayasa konstitusional. Ya, rekayasa konstitusional. Artinya kan di situ yang kita bayangkan kalau kepala daerah barangkali kan lagi-lagi pelaksana tugas atau PJ kan, pejabat. Ditunjuklah PJ lagi. Apa pejabat saat ini dapat bonus enggak Bang ya? Kalau DPRD ras-rasnya bagaimana tuh cara menunjuk? Enggak ada PAW, siapa yang capek? Bukan, bagaimana cara menunjuk PLT? Ya enggak bisa. Ratusan, bahkan ribuan ya, ribuan DPR. Menurut Abang, sisi positif daripada putusan MK ini ada nggak Bang? Secara Abang sebagai politisi. Ya anggap saja bahwa keputusan MK itu mendorong konsentrasi partai untuk bisa lebih maksimal mempersiapkan calon kader di pusat dan di daerah. Hanya saja sebenarnya yang paling repot itu adalah calon-calon pusat ya. Yang saya bayangkan seperti itu. Selama ini mereka tertolong tuh secara teknis ya untuk mensosialisasikan mereka ke kantong-kantong pemilih yang ada di desa-desa, biayanya kan segala macam. Sekarang partai itu kan bekerjanya terstruktur dari pusat sampai ke TPS, iya, ya kan. Nah sekarang mereka harus biayai sendiri tuh, waduh, pusat itu calon-calon pusat terutama mensosialisasikan dirinya sampai ke tingkat TPS. Kalau selama ini kan tertolong oleh caleg provinsi, caleg kabupaten. Besok ke depan anggota DPR RI itu bakalan repot ya membiayai pencalonannya sendiri sampai ke tingkat desa. Nah, keuntungan yang lain ya anggota DPRD kabupaten dan provinsi karena pemilunya tidak serentak antara pusat dengan daerah. Barangkali ada yang berspekulasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI itu. Oh iya Bang ya. Ya karena tidak serentak. Di 2029 calon mereka. Kita ini DPR RI bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Kan begitu. Kalau sisi negatifnya Bang? Ya sisi negatifnya, saya kira kan kita kan dulu perpresnya SBY, perpunya SBY yang menganulir pemilihan undang-undang pemilu pada saat itu, semangatnya kan semangat menyederhanakan pemilu, ya betul tidak? Betul. Supaya serentak, kan begitu. Efisien anggaran. Nah, kajian mengenai efisien anggaran itu sudah selesai atau belum tuh? Belum juga. Oh gini Bang, kalau nggak salah itu berdasarkan undang-undang di mana disebutkan serentak kemarin. Ya makanya itu dasarnya kan dengan alasan efisien, serentak supaya efisien. Katanya seperti itu. Nah, sekarang MK punya acara yang berbeda. Ya, perlu punya pendapat berbeda dan harus kita ikuti tuh. Dengan banyak pemilu lagi sekarang, ada pemilu pusat, ada pemilu daerah, ya kan nggak gitu. Ya artinya kan secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa pemilu serentak yang ada ini tidak efektif dan efisien. Itu juga yang sudah kami suarakan lama kan. Iya. Bahwa nggak ada efeknya dengan persoalan efisiensi di persoalan serentak ini. Biayanya sama saja. Money politik juga. Money politik. Ya negara ini entah terlalu banyak yang ingin mengatur ya kan. Sehingga memang tujuan kita untuk menerapkan politik undang-undang politik secara efektif itu imbas daripada putusan MK ini memang membuat kita harus mempersiapkan diri lebih lanjut, menyesuaikan dengan amar putusan tentunya yang suka tidak suka harus kita jalankan. Ya imbas positifnya ya banyak juga.
Yang jelas jabatan DPRD nambah. Kalau analisa sementara kita. Iya. Karena tidak mungkin itu di PLT kan. Tidak mungkin. Rasa-rasanya tidak mungkin di PLT. Kalau kepala daerah kira-kira menurut pendapat Abang PLT apa seperti DPR? Jelas ini kalau kepala daerah di PJ kan. PJS kan. PJS kan. Tapi tidak tahu kalau lalu diperpanjang juga. Ya. Tidak tahu. Ya. Mungkin tuntutannya karena DPRD diperpanjang masa jabatannya, kita pun sama bisa saja. Kan? Iya. Itu pun kalau tidak digugat lagi misalnya oleh kan banyak kan Bu. Iya. Situasinya kan belum menentu. Benar. Karena masa jabatan anggota DPR dan kepala daerah itu DPR RI, DPRD kabupaten berdasarkan undang-undang itu kan 5 tahun dalam satu periode. Iya. Nah, MK mengambil acara berbeda barangkali apakah nanti bagaimana itu? Kan diserahkan kepada pembuat undang-undang pula. Ya, terserah DPR RI nanti seperti apa. Apakah diperpanjang, apakah orangnya, apakah dikosongkan jabatannya. Tidak tahu. Tapi kemungkinan kalau pemerintah mungkin PJS. Kalau selama ini yang terjadi, kalau kepala daerah di PJS kan ya, ditunjuk orang pusat atau orang provinsi untuk menjadi pejabat. Dan ini kan memberi kesempatan, efek lainnya memberi kesempatan kepada birokrat yang tidak pernah mengikuti proses politik bernama kepala daerah, tapi tiba-tiba kan pangkatnya sama saja, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, iya, gitu. Walaupun cuma jabatan PJS ya sementara. Iya, kan seperti itu. Iya. Memang putusan MK ini tidak terdengar, Bang ya. Tidak heboh, ya, taunya putusan. Ya, kita tidak mengikuti ya selama ini bahwa ada gugatan Perludem, misalnya, Yayasan Perludem yang mempersoalkan tentang tahapan pemilu yang serentak itu kan tak pernah kita dengar itu digugat. Nah, tiba-tiba ternyata itu digugat. Di siang bolong. Nah, saya kira selama ini pelaksanaan pemilu 2024 kan sukses. Sukses. Ya, artinya sukses itu indikasinya ada terpilih anggota DPRD kabupaten, terpilih anggota DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden. Aman. Tidak ada masalah. Tidak ada yang pingsan-pingsan seperti 2019 misalnya. Dan lalu tiba-tiba ini digugat dan tiba-tiba keputusannya seperti sekarang, ya jujur saja memang agak mengagetkan juga. Iya. Dan apakah ketika pemilu serentak ini dipecah antara pusat dan daerah ini, money politik itu bisa dijaga? Apa pendidikan politik dan dari peran pemerintah juga bisa meminimalisir daripada pemisahan pemilu? Saya kurang yakin. Saya kurang yakin karena antara yang diputus oleh MK dengan pengalaman kita di lapangan selaku pelaku ya, selaku praktisi, selaku pelaku politik, ini menurut saya satu hal yang tidak saling berkaitan. Ya. Pertama, mengenai kualitas caleg yang dipersoalkan. Bicaranya kan kesiapan partai politik untuk mempersiapkan kader-kadernya. Benar. Artinya kan sebenarnya tidak langsung MK itu menyoroti kualitas caleg. Persoalannya tidak di situ. Persoalannya tidak kepada pemilu yang harus terpisah antara pusat dan daerah. Tetapi kepada, sekali lagi, syarat calon. Syarat calon itu tidak tegas. Harus dari kader partai politik murni, misalnya. Kan tidak. Ya. Selama ini partai politik yang memang pragmatis. Harus membuka diri. Bukan, maksud saya mereka pragmatis mempersiapkan calon-calon yang memang dalam tanda kutip mampu bertarung. Punya uang, begitu kan. Karena orang-orang yang dianggap qualified di masyarakat ya, bukan di mata MK, itu adalah orang punya uang. Caleg yang punya uang. Coba kalau caleg buntu, nggak bisa. Tidak dihargai sama masyarakat kita. Itu apa? Itu kondisi real. Pintar pun kalau nggak punya uang dia nggak diterima masyarakat kita. Nah, artinya kan kalau itu yang menjadi masalah menurut kacamata MK, ya itu yang harus diatur. Dibenahi, pengawasan. Yang kedua pengawasannya betul. Yang pertama tentu harus diikat misalnya.
calon itu ya memang kader partai. Selama ini kan orang yang belum tentu aktif di partai, tapi kan bisa calon. Bisa. Itulah. Ya. Asalkan bapaknya toke misalnya, atau anak pejabat tertentu, istri pejabat tertentu, sekalipun dia tidak pernah aktif menjadi anggota partai politik, tapi dengan alasan Privilege. apa namanya, mereka dianggap mampu mengarungi politik, punya uang, dicalonkan juga oleh partai politik. Itu yang harus dibatasi. Menurut Abang, antara kader politik dan orang non kader ini qualified-nya itu gimana parameternya, Bang, untuk Ya mengenal? begini, orang-orang yang memang berkader di politik, menjiwai ya politik. Jadi politik itu orang yang menjiwai politik itu ya orang yang memahami bahwa kehadirannya di dunia politik itu adalah membela konstituennya. Dalam bahasa lainnya adalah membela kaum mustadafin, kan seperti itu ya. Yeah. Nah, sekarang naluri pengertian untuk membela masyarakat secara politik yang kita maksud itu kan belum tentu dimengerti oleh orang-orang yang terbiasa, yang belum menjadi kader partai politik secara murni, kan begitu. Karena karena perkaderan di tingkatan partai politik, mereka tidak pernah ikut politik itu pada saat mau becalon tulah, kan seperti itu. Maka akhirnya karena mereka berangkat politik kebanyakan itu karena mengandalkan kemampuan finansialnya, yang terpikir ketika mereka masuk, taruhlah di DPRD atau menjadi kepala daerah, adalah hitung-hitungan untung rugi. Ya kan, berdasar berapa mereka keluar modal dan berapa mereka harus mengembalikan beserta keuntungannya. Kan itu yang terjadi. Iya. Dan imbasnya kepada orang-orang yang aktif secara politik, menjadi kader partai politik, ini mau tidak mau ikut gaya mereka, karena kalau tidak ikut gaya mereka nggak laku tuh. Dan saya sudah berperiode-periode menjadi anggota DPRD misalnya. Saya bisa saja dalam setiap tahun memberikan sumbangsih pembangunan berdasarkan jabatan, kan gitu. Memang berdasarkan jabatan kita. Tapi nilainya sama pada saat pemilu dengan pendatang baru yang belum kelihatan kinerjanya, ya kan? Tapi mereka punya uang. Iya juga. Saya ketika ngomong ingin dipercaya kembali oleh masyarakat, juga harus menunjukkan gelagat yang sama, harus menunjukkan bahwa saya juga punya uang. Kan itu yang terjadi selama ini. Nggak laku kita melaksanakan program itu ya. Dalam hal memberikan penilaian baik terhadap kita itu iya. Tapi dalam hal membuat kita terpilih, no, tidak. Pengalaman saya tidak. Pokir ya, anggota DPR kan ya, pokir terserah lah itu konotasi positif atau negatif oleh masyarakat. Pokir yang selama ini menjadi fasilitas anggota DPRD incumbent untuk memoles citra baik bagi anggota DPRD di mata masyarakat, itu sesungguhnya ya baik pada saat pokir itu nyampe di masyarakat itu. Ketika sampai di surat suara, kotak suara, tidak laku itu, Pak. Sebagian besar tidak laku, itu yang saya rasakan. Yang laku adalah pada hari itu berapa yang diterima oleh masing-masing masyarakat. Nah, MK tidak nyambung mengatur itu. Ya, terlalu teknis, Bang. Ya kan gitu. Menurut saya tidak menyambung. Saya tidak mengamati juga, Bang, yang terkait persidangan. Biasanya persidangan ini kan dihadiri oleh saksi ahli, baik dari partai, baik daripada akademisi, sampai kepada hasilnya putusan. Ini kan sesuatu tar di tengah siang bolong. Kita tidak paham itu, tapi yang jelas banyak hal yang MK itu saya lihat memang agak kebablasan di dalam memutuskan sesuatu ya. Termasuk dulu soal
menyamaratakan harus mundur antara calon yang berasal dari partai politik untuk kepala daerah dengan calon yang berasal dari birokrat atau BUMN atau TNI Polri. Kan sama saja dengan itu dulu. Sama. Nah, kalau harusnya kita-kita yang berasal dari partai politik ini kan karena memang berada pada ranahnya, kenapa pula harus mundur? Kan seperti itu. Nah, kalau PNS atau birokrat kan lompat pagar. Berada di ruang profesi lain masuk ke politik, ya otomatis kan tukar profesi ya. Tukar profesi, konsekuensi mundur kan memang harus. Coba dibalik, anggota partai politik kan tidak bisa semata-mata bisa jadi kepala dinas, kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi kalau kepala dinas, kalau dia tidak mundur misalnya, bisa jadi anggota DPRD kalau nyalon. Nah, kan sesungguhnya kalau dikaji dari itu kan sudah timbul ketidakadilan sebenarnya kan. Sebenarnya ya, ya. Nah, itulah yang pernah dikatakan Jimli Asidiki pada waktu itu kan tidak apple to apple. Tetapi apapun ketika MK sudah membuat keputusan itu, terlepas di dalam kacamata publik adil atau tidak, kan wajib dilaksanakan aja. Artinya begini, saya tidak sedang menggugat apa yang menjadi keputusan MK. Kita harapkan anggapan pribadi ya? Keputusan MK itu adalah keputusan-keputusan yang bersifat negarawan ya. Artinya mengatur sendi-sendi bernegara ini dengan sebenar-benarnya, tidak berdasarkan keinginan atau mudah-mudahan tidak ya kan, berdasarkan nafsu individu mereka yang cemburu dengan orang-orang yang berada di partai politik. Ya, negara ini kan begitu. Ya. Dan ini kan belum ada lagi nih daripada politisi di yang skala nasional, kan belum ada tanggapannya. Kan baru putusannya, Bang. Belum ada di ILC, dua tanggapannya saling dua arah itu belum. Ya, saya melihat sudah bosan para politisi kita berdebat dengan putusan. Ya udah jalani aja apa maunya mereka. Ya kan sudah. Kalau bagi kami orang-orang yang di partai politik, adaptasi itu tidak terlalu sulit. Mau dipisah, pusat duluan, daerah belakangan, terutama kami ini tidak ada. Ya sudahlah, jalan aja. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang mereka putuskan dengan motivasi keputusan yang diutarakan ke publik itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau yang dituntut adalah kualitas daripada calon yang diajukan oleh partai politik, tidak pada pemisahan antara pemilu pusat dan daerah. Yang harus dilakukan, harus diperbaiki itu adalah pada undang-undang pemilu, pada pasal syarat calon, ya kan? Syarat calon itu harus benar-benar ketat di situ, termasuk verifikasinya. Kalau di zaman Orde Baru, pejabat ini real daripada orang partai politik, ya. Reformasi ini sepertinya yang sudah bergeser. Justru tidak lah. Kalau pada Orde Baru, yang menjadi pejabat itu kan ya kalau tidak birokrat ya TNI Polri. Oh iya, iya. Kalau dulu orang partai politik mana yang orang partai politik benar-benar kan nggak ada. Golkar dulu bukan pada posisi partai politik yang harus dimengerti. Yang dominan kan Golkar kalau bicara Orde Baru. Dulu kan golongan karya, bukan partai. Iya. Nah, arti golongan karya di dalamnya tuh ada PNS, ada birokrat, kan gitu. Jadi secara pribadi ketika penjelasan Abang menyampaikan narasi terkait seorang politisi itu karirnya itu mentok di DPR. Daripada semestinya kan dibatasi untuk orang di luar non kader untuk menjadi pejabat publik. Tapi karena keterbukaan daripada ingin seseorang itu boleh dipilih dan memilih, sehingga boleh mengambil orang luar kader menjadi calon ketika menjadi pilkada atau pilpres, itu yang terkesan saya pribadi lah, saya melihat para yang berkarir di partai politik ini seperti terkesan percuma, Bang. Gimana itu, Bang? Ya tidak juga percuma. Cuman begini,
yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ingin menuntut partai politik menyediakan calon-calon yang berkualitas, itu ya harus diperketat pada syarat calon. Syarat calon anggota legislatif misalnya kan harus diatur di situ, misal tegas di situ, S1 misalnya. Kualitas pendidikan misal, ya kan, walaupun kan banyak yang berdebat juga lah, belum tentu yang sekolah tuh bisa berpikir. Nah, itu hal yang lain, walaupun ya kalau tidak sekolah ya lebih parah lagi pasti. Yang kedua, bahwa calon itu adalah harus benar-benar orang yang memang aktif menjadi pengurus partai politik dalam jangka waktu tertentu, 5 tahun misalnya. Nah, yang perlu juga diatur adalah migrasi atau perpindahan orang dari satu partai ke partai yang lain. Ini kan demi menjaga etos kejuangan mereka juga. Ini kan harus diatur mestinya. Pada hari ini tiba-tiba dia Golkar. Dalam 1-2 bulan mendatang tiba-tiba bisa menjadi ketua PAN misalnya kan. Ini kan bukan barang yang aneh selama ini. Nah, terjadi. Akhirnya tidak membawa satu ideologi yang baik dalam artian perjuangan sesuai dengan platform yang pada awalnya pada partai yang sebelumnya mereka ikuti. Nah, itulah yang disebut dengan pragmatisme. Nah, kalau hal-hal itu dibatasi, orang yang menjadi caleg, orang menjadi kepala daerah misalnya, orang yang menjadi kepala daerah adalah orang-orang yang memang sudah terdaftar menjadi anggota partai politik misalnya. Kalau dia berasal dari birokrat atau berasal dari TNI Polri, diberi syarat khusus seperti apa misalnya untuk menjaga kualitas daripada calon, karena pada akhirnya ketika kepala daerah sekalipun mereka kan harus diajukan oleh partai politik. Nah, kalau independen kan beda. Kan seperti itu. Nah, selama ini tidak diatur secara tegas. Makanya ketika pemilu, partai politik kepengen menang, mendudukkan kadernya di DPR dalam satu daerah, ya akhirnya karena tidak ada batasan, comot yang tokeh ini di dalam satu daerah. Artis. Tanpa perlu dia harus aktif di partai itu sesungguhnya. Saya banyak menjumpai teman-teman yang terpilih menjadi anggota DPR, tapi mereka sama sekali tidak mengerti dengan partai yang menaunginya. Atau saya banyak juga menemukan satu anggota DPRD dalam setiap pemilu berangkat dari partai yang berbeda-beda. Ya, walaupun itu sah-sah saja ya kan, tapi menurut saya ini hal-hal yang harusnya tidak terjadi, harusnya diatur ya untuk menjaga pembinaan dari internal partai politiknya. Nah, kalau sudah begitu kan artinya bisa dijamin partai politiknya tidak melakukan pembinaan tuh. Iya, seharusnya tidak ada pendidikan politik dari partainya untuk meneruskan ideologi partai agar menjadi etos kejuangan bagi masyarakat kayak gitu. Dan partai politik ini terkesan dianalogikan seperti perahu, bukan lembaga. Ya sebenarnya partai politik kan alat, ya perahu untuk memperjuangkan sesuatu, demokrasi. Ya, untuk memperjuangkan hak masyarakat itu. Namun punya kelembagaan, punya struktur. Ya punya ideologi mestinya. Ideologi. Kalau Golkar misalnya ideologinya kekaryaan misalnya. Sebesar-besarnya harus berkarya untuk masyarakat misalnya. Dan yang lain juga begitu, yang ideologinya misalnya apa kayak gitu. Dan kami ini sebagai masyarakat dan anak muda tidak tahu Bang ya, ideologi partai itu, ini partainya apa sih ideologi? Nggak ada yang tahu, karena apakah tidak ada edukasi politik dari setiap partai politik? Apa memang setelah mereka jadi anggota partai mereka sibuk kerja atau nggak tahu apa gimana, itu hilang. Jadi karena pragmatis tadi Bang. Ideologi politik
di era belakangan ini kan tidak menjadi satu semangat politik di masyarakat kita. Ya. Yang sekarang ada di dunia politik kita kan lebih kepada pragmatisme, uang kan gitu ya. Pertarungan ideologi itu kan dulu era 50, 60, 70 ya kan. Kalau era 2000-an ke sini ini kan pragmatis. Tidak ada lagi pertarungan ideologi. Di putusan MK itu kan mencegah pragmatis politik. Iya. Ya, coba contoh sederhana ini, mohon maaf kalau ini menjadi sebaran publik. Akar daripada misal Partai Kebangkitan Bangsa apa? NU. Betul. Akar daripada Partai Amanat Nasional apa? Muhammadiyah. Nah, sekarang kan nggak tentu. PKS misalnya basis mereka sebenarnya kan Ikhwanul Muslim. Iya. Misalnya begitu. Tapi kan sekarang tidak menjadi patokan. Orang yang paling NU sekalipun bisa aktif di PAN. Nah, benar. Iya kan? Iya. Orang yang paling Muhammadiyah tiba-tiba bisa berada di PKB misalnya kan. Dan walaupun jarang. Tanda kutip kepentingan. Ya artinya saya ingin menggambarkan, bukan saya menggugat orang yang di NU tidak boleh dibuat, tidak boleh itu. Saya ingin mengatakan bahwa ideologi tidak lagi menjadi patokan di dalam politik kita. Kan itu. Iya benar itu. Itu real. Nah, kalau dari akarnya kita sama sekali melihat ini hal-hal yang tidak nyambung kan begitu. Nah, iya. Benar. Memang ketika berbicara partai politik ini kan kapal untuk membawa NKRI ini kepada lebih baik melalui organisasi kepartaian dengan ideologi yang berbeda-beda. Namun ternyata setiap penumpang kapal ini terkesan, mohon maaf dengan segala hormat, lucu ya, loncat-loncat. Jadi nggak punya ideologi, hanya kepentingan. Endingnya jadi pragmatisme yang membuat demokrasi itu semakin terbelakang. Ya itulah kenyataan kita hari ini kan gitu, bahwa memang corak politik kita itu tidak diwarnai oleh semangat memperjuangkan ideologi tertentu, tetapi lebih kepada pragmatisme politik. Kalau kan dulu kan jelas Soekarno berdiri atas nama nasionalisme, dengan partai PNI-nya. Muhammad Nasir misalnya berbicara Islam ala masyuminya, kan begitu. Itu ideologi. Itu seru ketika dibaca, ditonton. Dan mereka memperjuangkan nasib bangsa itu dengan semangat ideologi masing-masing, dengan idealisme mereka gitu. Aidit dengan semangat sosialisme dan komunismenya misalnya. Nah, kita kan tak melihat tokoh bangsa hari ini berbicara itu. Adapun bicara itu samar-samar lah, karena tidak tren lagi bicara begitu. Nah, yang tren di kalangan masyarakat kita, yaitu tadi pertama adalah persoalan kemampuan finansial bagi calon apapun ya, calon kepala daerah, calon DPRD, calon presiden, calon RT sekalipun sekarang sudah bicara itu. Ya kan? Iya, benar. Maka sekali lagi pragmatisme politik inilah yang saya kira menjadi masalah bagi politik dan demokrasi kita. Nah, lalu ketika MK akan menganulirnya ya kan, akan mengatasinya dengan pemisahan antara pemilu pusat dan daerah. Nah, silakan dianalisa sendiri, nyambung atau tidak kira-kira. Apakah dengan dipisah antara pemilu pusat dengan daerah lalu akan membuat pemilu kita lebih baik? Pragmatisme itu tidak lagi tidak menjadi hal yang populer. Kita akan kaji lagi. Kita akan lihat nanti seperti apa.
Mudah-mudahan nanti ketika masyarakat ini sudah mengerti arah tujuan politik, mereka tidak lagi mau dibayar suaranya dan bisa memilih siapa kader-kader ini. Ya itu makanya, apakah dengan terpisah pemilu pusat dan daerah itu lalu anggaplah politik uang itu bisa diatasi? Ya. Mungkin ya kita akan lihat kan begitu. Skemanya lebih kecil mungkin, karena ketika dan apakah ketika pemilu pusat dan daerah itu dipisah, itu calon-calonnya bisa lebih qualified karena dianggap partai politik lebih siap, kita akan lihat juga kan gitu. Dan yang selanjutnya itu apakah isu-isu kedaerahan yang dianggap tenggelam oleh MK itu, Saldi Isra yang ngomong ya, Saldi Isra, dengan digabungnya pemilu pusat dengan daerah ketika terpisah ini apakah bisa lebih menggerakkan timbul begitu, ya kita akan lihat juga. Kalau menurut pendapat kita hari ini selaku pelaku politik di tingkat daerah, itu tidak nyambung antara yang diputus MK dengan tujuan mereka memutuskan itu menurut kami. Tetapi ya sekali lagi, karena ini sudah menjadi keputusan, mau tak mau, suka tak suka ya kita terima aja. Ya, paling tidak jabatan saya selaku anggota DPR ada harapan nambah gitu. Ya, memang yang pertama saya juga kagum dengan abang lah, karena abang selalu siap mengedukasi masyarakat terkait masalah politik, masalah hot issue, dan ini kan mungkin tanggung jawab moral abang. Ya, sekali lagi kan saya harus katakan bahwa tugas anggota DPRD itu semata-mata tidak hanya memperjuangkan hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat terkait dengan APBD, tapi juga memberikan informasi sebagai bentuk edukasi atau pendidikan politik masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita berbagi cerita seperti ini ya. Kan adik letting saya itu kan karena nonton, mereka itu kan mau mencari referensi terkait misalnya seperti ini kan, bahasa ini nanti kan mereka membuat skripsi, mereka kan ini dari tanggapan anggota DPR provinsi Bang Ahmad Ja'far terkait putusan MK bla bla bla, kan itu menjadi salah satu referensi mereka. Untuk setiap pembicaraan yang kita bicara ini memang rata-rata kan di tingkat akademis, karena mungkin sekaligus untuk mengajarkan masyarakat juga terkait politik, terkait konstitusi dan lain sebagainya bang ya. Alhamdulillah memang khususnya di Kota Tungkal, mudah-mudahan nanti yang lain mau tampil lagi. Mungkin sekarang kan lagi sibuk. Menurut saya tidak ada yang menakutkan dengan berbicara ke publik ya. Ya artinya kita siap untuk dikritik juga ya kan. Ya kita ini hidup kadang-kadang dengan kritik itu menjadi semakin lurus jalan kita. Kalau bengkok kan bisa diluruskan dengan orang lain. Jadi ya tidak, menurut saya tampil ke publik ini hal yang wajib. Kewajiban. Selain tanggung jawab sebagai keilmuan, ilmu hukum, dan juga daripada abang seorang politisi, ya lebih kepada tanggung jawab politik. Ya. Bicara orang politik harus bicara politik dalam rangka memberikan edukasi politik kan begitu. Tapi yang jelas begini. Bagaimanapun politik ini menarik kan? Walaupun sekian banyak orang, banyak yang underestimate. Tapi underestimate-nya lebih kepada soal kecemburuan saja sebenarnya. Saya lihat ya. Karena selama ini ya seperti saya katakan di awal tadi, hampir semua orang kepengennya kan tampil secara politik, kan? Tampil di areal politik. Karena dari politik itulah bisa menentukan hukum, bisa menentukan kebijakan, bisa kebijakan apapun ya, baik ekonomi, baik birokrasi maupun yang lain. Dan ini yang menurut saya harus diatur secara tegas, bahwa dan kepada generasi muda ini menurut saya politik ini harus dijadikan pilihan ya,
bukan sebuah profesi yang untung-untungan begitu. Kan banyak tuh yang untung-untungan, pengen jadi anggota DPR. Iya. Ya, nyalon lah. Kalau terpilih, kan tidak begitu. Nah, mestinya ketika orang yang pengen terjun ke dunia politik, ya aktif di partai politik, bina dirinya, tunjuk buat dia punya komitmen tinggi terhadap masalah-masalah kerakyatan, buat dirinya paham bagaimana cara membela orang, kan begitu, membela konstituen. Nah, ini yang tidak terjadi ketika politik ini ada dimaknai sebagai untung-untungan, nyalon kalau terpilih, kan begitu, ingin cepat kaya. Nah, nyalon supaya gajinya gede jadi anggota DPR, kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah di politik kita, ya kan? Nah, saya sarankan terutama anak-anak muda ketika memilih politik sebagai jalan hidup, itu harus dimaknai sebagai sebuah profesi, ya kan? Pengabdian kan seperti itu sebagai. Nah, artinya jangan dijadikan untung-untungan. Nah, makanya saya di awal mengatakan bahwa ada yang tidak fair di Republik ini. Semua orang tiba-tiba kepengen menjadi politisi sesungguhnya. Contohnya ya tadi itu. Coba lihat sekarang kan zamannya visualisasi. Nah, yang memerlukan visualisasi itu sebenarnya kan para politisi ini, pejabat, sekali lagi pejabat yang dipilih kan. Apa gunanya kepala dinas visualisasi? Artinya mereka punya tujuan untuk jadi politisi, Pak Sekda. Bahkan penyelenggara pemilu yang billboardnya lebih gede daripada caleg, calon KPU, Bawaslu gitu kan. Mohon maaf, para nasional polisi, semuanya kan memvisualisasikan diri satu hal yang mereka sebenarnya tidak perlu. Kan jabatan mereka adalah jabatan-jabatan yang ditunjuk, bukan jabatan yang dipilih. Nah, visualisasi bagi pejabat yang dipilih ini supaya rakyat tahu, oh ini bentuknya yang akan dipilih. Nah, artinya kalau pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk apa? Nah, makanya akhirnya kita kan harus mengatakan bahwa mereka punya motif politik. Makanya kita juga harus mengatakan bahwa 90% pejabat-pejabat kita ini juga berpolitik dan punya keinginan politik setelah pensiun. Untuk mau kan usia itu bagaimana? Gimana ya? Kemarin pernah juga ada teman saya itu kan nyalon jadi anggota calon DPR. Wan, saya mau nyalon nih gimana? Cuma saya tanya cuma dua, Bang. Kamu nyalon mau jadi pejabat atau mau memperjuangkan masyarakat? Kalau mau memperjuangkan masyarakat, tolong buka visi misi. Kalau saya itu diam. Kalau diam ini mau jadi pejabat, saya nggak bisa nolong, saya bilang kan. Karena ini harus ada punya pengabdian, seperti yang sampaikan tadi, punya tujuan. Ada spirit berbeda. Ketika kita ingin menyediakan diri menjadi pejabat publik, artinya 60% badan kita ini sebenarnya kan milik publik. Keluarga ini harus diberi pengertian bahwa kita ini bukan secara utuh menjadi milik mereka. Karena kita harus sering berada, namanya milik orang banyak, mewakili dari. Makanya sebagian besar waktu kita ya ada di mereka itu, di masyarakat, menerima tamu, melayani, menolong, kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini belum tentu bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak terdidik secara kontinu di partai politik. Iya, itu tadi kembali kepada lagi-lagi saya ingin mengatakan keliru kalau MK pengen menghadirkan kualitas calon yang diajukan partai politik dari pemisahan pemilu pusat dan daerah. Harusnya ada di persyaratan calon yang diluruskan, ya.
Iya, mudah-mudahan ini segala pendapat, tanggapan abang tadi kan didengar oleh kawan-kawan mahasiswa kan, nambah-nambah wawasan mereka untuk itu kan pendapat kita. Di Indonesia ini kan orang-orang boleh berpendapat beda. Tapi kan abang punya empiris kan di dalam menurut saya begitu, karena saya praktis. Setidaknya saya udah 4 kali mengikuti pemilu. Ya. Rasa atau perasaan saya itu seperti itu. Saya punya naluri harus jadi, ya kan? Saya kepengen saya jadi dengan cara-cara yang benar, berdasarkan idealisme saya. Dan rasa-rasanya saya secara publik ya, di publik saya siap diadu jika cara harus terpilih itu berdasarkan tekad, ideologi, kompetensi. Insya Allah kita siap gitu. Tapi lalu kita akan tahu bahwa itu tidak laku pada saat pemilu itu. Itu kemarin saya ngomong di saya katakan bahwasannya mental kita sendiri rakyat ini yang membuat orang itu menjadi korupsi. Akhirnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sebisa-bisanya dengan perhitungan. Kalau kita tidak bisa masuk menjadi salah satu pemenang, justru kita tidak bisa banyak bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kasihan justru masyarakat kita yang tidak terbantu. Itu prinsipnya lalu. Walaupun jujur saja kita lalu harus menempuh jalan yang kotor, yang salah. Iya, memang itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan. Aduh, Bang, terakhir lah saran abang terkait generasi muda lah, untuk kami nih, terkait dengan bagaimana menyikapi politik di masyarakat. Ya, saya katakan di awal tadi, kalau ingin terjun ke politik, jadikan itu pilihan hidup. Jangan jadikan itu untung-untungan. Supaya apa? Ketika menjadi anggota DPRD, menjadi kepala daerah, itu adalah orang-orang yang sudah memang betul-betul punya komitmen dari awal. Bagi anak-anak muda. Karena banyak kebijakan yang itu yang berasal dari ranah politik. Wow, itu masuk dan mengena. Luar biasa. Kawan-kawan ya, cukup inilah luar biasa pembahasan Bang Japar tadi terkait dengan putusan MK. Pemisahan pemilu pusat dan pemilu daerah, dan mudah-mudahan podcast kali ini ada manfaatnya. Saya Iwan Permata dan Bang Japar mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.